pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Tentu diberkati oleh Tuhan ya. Tentu adik-adik sehat. Tentu adik-adik sangat luar biasa. Karena adik-adik hari ini diberikan kesempatan bagi Tuhan bisa mengikuti ibadah IMPA online dan bersama-sama dengan kakak Imel. Adik-adik di rumah sudah siap mengikuti ibadah IMPA hari ini? Tentu sudah siap ya. Semuanya kita akan mulai ibadah IMPA hari ini bersama-sama. Kita akan bernyanyi, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saatnya kita semua siapkan hati pikiran kita untuk mengikuti ibadah IMPA hari ini. Nah, sebelum IMPA kita mulai hari ini, kita akan berdoa. Nah, semua adik-adik di rumah gunakan tangan, gunakan mata, dan kita akan bertunduk, kita akan berdoa. Nah, kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur, banyak terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi adik-adik kami mau semangat terus melalui ibadah IMPA online kami pada pagi hari ini. Tuhan yang baik, berkati adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, siapkan hati pikiran mereka Tuhan, agar mereka bisa mengikuti ibadah IMPA hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya, walaupun kami masih beribadah online Tuhan, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah IMPA hari ini dari awal, pertengahan, sehingga pada akhirnya berjalan dengan sebaik yang mungkin dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi bersama-sama. Hari ini adik-adik di rumah akan siap mengikuti firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang akan dibawa oleh Kakak Rea. Nah,
Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi sama Kak Rea dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Yesaya 35 ayat 1 sampai yang ke-10. Yesaya 35 ayat 1 sampai yang ke-10, kalau adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, adik-adik biarkan Alkitabnya tetap terbuka, kemudian kakak ajak adik-adik untuk berdoa menyambut firman Tuhan yang akan kakak sampaikan. Mari kita lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, lalu kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami di kediaman kami masing-masing untuk melaksanakan IMPA online kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hati, pikiran, dan telinga kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa memiliki kerendahan hati untuk mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mau melakukannya juga di dalam kehidupan kami hari lepas hari, bukan hanya mau mendengarkannya saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik di rumah untuk membaca Alkitabnya secara mandiri ya. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik dapat meminta bantuan dari mama dan papa untuk membaca ayat Alkitabnya. Selamat membaca. Setelah membaca firman Tuhan tadi, kakak punya contoh gambarnya adik-adik. Kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang bisa tebak nggak? Gambar apa ini adik-adik? Jadi ternyata ini merupakan gambar kamar yang sangat berantakan ya adik-adik. Lihat tuh, barangnya berserakan di mana-mana. Begitu pula dengan gambar yang ini. Kamarnya berantakan banget adik-adik. Barangnya berserakan di mana-mana. Siapa sih yang punya kamar kayak begitu, ayo? Kakak tanya. Bagus gak sih punya kamar yang berantakan kayak gitu? Tentunya enggak ya adik-adik. Selain tidak enak untuk dilihat, kamar adik-adik pun nanti akan menimbulkan aroma yang tidak sedap adik-adik. Mama dan papa pasti akan marah kepada adik-adik kalau kamar adik-adik berantakan kayak gitu. Nah sekarang bagaimana nih dengan gambar yang kedua? Ada yang bisa tebak ini gambar apa? Coba dilihat. Ternyata adik-adik, ini merupakan gambar kamar yang sudah tersusun rapi ya adik-adik. Segala sesuatunya sudah berada pada tempatnya masing-masing. Nih, bisa dilihat juga dengan gambar yang ini. Tuh. Senang gak lihatnya kalau kayak begini adik-adik? Harusnya adik-adik senang ya kalau melihat kamar yang rapi seperti ini. Karena selain kamarnya enak untuk dilihat, aroma pun tidak akan muncul yang aneh-aneh adik-adik. Mama dan papa juga tidak akan marah kepada adik-adik karena kamar adik-adik sudah rapi. Nah, untuk gambar yang pertama tadi, gambar yang ini, pada saat kamarnya berantakan, itu menggambarkan kondisi bangsa Israel pada waktu itu adik-adik. Ibarat padang pasir yang sangat kering, tandus, dan juga kekurangan air. Mereka berada di tanah pembuangan, yaitu di tanah Babel adik-adik. Kenapa mereka di sana ya adik-adik? Ternyata karena mereka tidak mengandalkan Tuhan adik-adik. Karena mereka mengandalkan kerajaan Mesir pada waktu itu. Jadi Tuhan Allah murka kepada bangsa Israel dan Tuhan Allah membuang bangsa Israel ke tanah pembuangan. Maka dari itu, Nabi Yesaya pada ayat bacaan kita kali ini menyemangati bangsa Israel untuk mendapatkan pengharapan berupa pemulihan ketika mereka mau bertobat kepada Tuhan Allah adik-adik. Gimana caranya bertobatnya? Yakni dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah adik-adik. Mereka akan dibawa ke tanah Sion untuk bersukacita dan bersorak-sorai. Mereka akan kembali diselamatkan adik-adik ketika mereka mau bertobat. Nah, dari ayat bacaan kita pada pagi hari ini, ada suatu pesan nih yang dapat kita ambil, yakni bahwa Tuhan Allah yang dapat mengubah situasi buruk menjadi situasi yang baik adik-adik. Tuhan Allah tidak mau terus-menerus melihat kita atau melihat umatnya dalam keadaan yang buruk adik-adik. Sama seperti adik-adik nih, Tuhan Allah juga tidak mau melihat adik-adik dalam kondisi yang terus-menerus dalam keadaan yang buruk adik-adik. Misalnya, dalam keadaan pandemi sekarang ini, adik-adik sangat jenuh, sangat rindu untuk bertemu dengan teman-teman adik-adik di sekolah. Adik-adik ingin bermain bersama mereka,
ingin bercanda, ingin mengobrol, dan lain sebagainya. Semua itu akan Tuhan pulihkan kok adik-adik. Asalkan adik-adik mau mentaati protokol-protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, memakai masker saat adik-adik ingin bepergian, kemudian adik-adik harus menjaga jarak dengan orang di sekitar adik-adik. 3 hal ini tidak boleh adik-adik lupakan ya adik-adik. Males dengar bosen. Setiap minggu kakak Layan selalu membahas hal yang sama, tidak pernah jauh-jauh dari corona. Loh ya benar adik-adik, hal ini harus terus diingatkan agar Tuhan Allah dapat memulihkan keadaan sekarang ini adik-adik. Agar adik-adik juga mau memperbaiki hal-hal buruk yang adik-adik lakukan demi pemulihan ini terjadi adik-adik. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Dan kita akan membawa persembahan kita untuk Tuhan. Nah adik-adik yang ada di rumah, nanti siapkan amplopnya dan masukin persembahannya di amplop dan berikan ke mama dengan papa. Nanti mama dengan papa bisa mengantar di gereja. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan ayat yang ketiga dan keempat dan persembahan akan dijalankan. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya lalu dimasukkan ke dalam amplop yang diberi tulisan persembahan IMPA Desember 2020. Lalu mama papa dapat menyerahkannya ke gereja setiap bulannya. Halo adik-adik, Shalom. Selamat datang di Warta PA GPIB Marturia Lampung. Seperti yang kita tahu, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Oleh karena itu, PA GPIB Marturia Lampung akan mengadakan Natal secara online melalui aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Desember 2020 pada pukul 3 sore. Kakak Layan sangat mengharapkan adik-adik nantinya dapat hadir dalam Natal online kita ya. Oh iya, adik-adik juga dapat ikut serta loh dalam virtual choir atau paduan suara acara Natal online kita. Caranya, silakan rekam diri adik-adik bernyanyi lagu Natal di Hatiku. Untuk background musiknya, adik-adik dapat menghubungi Karya dengan kontak person berikut. Lalu, hasil video yang adik-adik rekam dapat adik-adik kirimkan juga ke Karya dengan kontak person yang sama. Dan batas pengirimannya tanggal 15 Desember 2020 jam 5 sore ya. Nah, untuk memeriahkan Natal kita,
Adik-adik juga dapat mengikuti lomba online yang sudah disediakan Pelkat PA, yaitu untuk kelas TK, fotogenik nuansa Natal. Untuk lomba kelas kecil, lombanya adalah membuat kartu Natal. Dan untuk kelas tanggung, lombanya membuat kreasi bentuk pohon Natal. Nah, adik-adik dapat mengikuti lomba tersebut dengan cara mengupload hasil kreasi adik-adik ke akun Instagram adik-adik masing-masing atau Instagram orang tua adik-adik. Lalu jangan lupa ya gunakan hashtag seperti berikut. Hashtagnya sesuai dengan lomba apa yang adik-adik ambil. Lalu jangan lupa juga untuk tag Instagram atau mention Instagram Pelkat PA, yaitu @PA_Marturia Lampung. Jangan lupa batas pengiriman hasil kreasi adik-adik tanggal 18 Desember pada pukul 8 malam. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Karena akan ada hadiahnya loh. Jadi ayo ikut. Sekian dulu Warta PA minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, adik-adik bisa langsung menghubungi kontak person yang sudah disediakan. Atau langsung saja cek Instagram PA Marturia Lampung, yaitu PA_Marturia Lampung. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, sebelum mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang baru saja kami dengarkan. Kiranya apa yang baru saja kami dengarkan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami telah diingatkan kembali bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang mampu mengubah situasi atau keadaan buruk menjadi keadaan yang lebih baik ya Tuhan. Kami juga telah diingatkan bahwa hanya bersama-Mu kami dapat melihat hal-hal yang baik di tengah situasi yang buruk ya Tuhan. Terima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami, melalui kesehatan yang telah kami terima, melalui berkat yang melimpah dengan makanan kami sehari-hari ya Tuhan, dengan orang tua kami yang baik ya Tuhan, dan juga dengan kakak adik kami yang senantiasa menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa buat persembahan yang baru saja kami berikan. Kiranya Engkau bisa memberkati persembahan kami agar dapat berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah menaikkan doa ini dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di Impa selanjutnya. Dadah. Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah membawa persembahan kita untuk Tuhan. Nah sekarang adik-adik, kita akan berpisah melalui ibadah Impa hari ini. Adik-adik yang di rumah tetap semangat, tetap sehat terus, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa, dan jangan lupa setiap hari Minggu kita akan mengikuti ibadah Impa bersama-sama melalui ibadah online. Nah, selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.